Halo semua, dalam video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Prey yang dirilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang gadis yang bercita-cita menjadi seorang pemburu. Meskipun sering diremehkan oleh beberapa pemuda di sekitarnya, dia berusaha dengan segala cara untuk membuktikan kemampuannya. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung menuju ke alur ceritanya. Berlatar pada tahun 1719, Naru, seorang gadis dari suku Comanche, terlihat sedang berlatih dengan kapak yang diberikan oleh ayahnya yang sudah tiada. Saat Naru dan anjingnya yang bernama Sari sedang berlatih, mereka melihat seekor rusa. Mereka bekerja sama untuk menangkapnya. Saat sedang berburu, namun tiba-tiba mereka terkejut oleh suara keras yang datang dari langit. Mereka melihat awan menggumpal dan secercah cahaya yang muncul di antaranya. Naru menganggap itu sebagai tanda Thunderbird, menandakan bahwa dia sudah siap menjadi seorang pemburu. Namun sebenarnya cahaya tersebut berasal dari sebuah pesawat luar angkasa yang baru saja mendaratkan seorang predator. Naru dikenal sebagai gadis yang dilatih untuk menjadi tabib seperti ibunya, sehingga wajar jika dia sangat mahir dalam pengobatan herbal. Namun akhir-akhir ini Naru justru ingin menjadi seorang pemburu seperti ayah dan kakaknya yang bernama Tabe. Hal itu membuat Tabe khawatir karena dunia pemburuan sangat berbahaya. Saat malam menjelang, Ibu Naru meminta Naru untuk mencari tanaman obat. Setelah Naru kembali dengan beberapa tanaman obat, dia melihat Tabe dan beberapa lelaki sedang terburu-buru mengejar sesuatu. Ternyata seorang pemburu bernama Puhi terluka karena diserang oleh seekor singa. Jadi mereka sekarang ini sedang bergegas untuk mencarinya. Mengetahui hal itu, Naru tentu saja memaksa Tabe agar ia diizinkan untuk ikut dalam pemburuan kali ini. Meskipun beberapa pemburu tidak setuju, tetapi Tabe akhirnya mengizinkan Naru dengan alasan supaya nantinya Naru bisa langsung mengobati Puhi. Kemudian mereka berangkat mencari Puhi dan meminta bantuan Sari sebagai petunjuk arah. Berkat bantuan Sari, akhirnya mereka berhasil menemukan Puhi dalam keadaan sekarat. Para lelaki segera menyiapkan tandu untuk membawa Puhi, sementara Naru bertugas mengobatinya. Saat dalam perjalanan pulang, Tabe memutuskan untuk berpisah dengan mereka karena ia harus mencari singa yang menyerang Puhi. Sepanjang perjalanan Naru terus memikirkan keselamatan Tabe, karena ia yakin bahwa singa bukanlah yang menyerang Puhi, tetapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Keyakinannya diperkuat ketika mereka menemukan seekor ular yang sudah dikuliti di dekat lokasi tersebut. Hal seperti itu tentu saja tidak mungkin dilakukan oleh seekor singa. Khawatir akan keselamatan Tabe, Naru nekat pergi menyusulnya. Meskipun ia baru pertama kali berburu dan terlihat panik di tengah kegelapan, namun Tabe dan salah satu temannya akhirnya berhasil menemukan Naru. Saat itu Naru mencoba menjelaskan pada Tabe bahwa hewan yang menyerang Puhi bukanlah singa. Namun Tabe tidak mempercayainya dan tetap bersikeras untuk berburu singa malam itu. Naru dan salah satu pemburu lainnya kemudian bersiap di atas pohon, sementara Tabe menyiapkan sesuatu untuk memancing kedatangan singa tersebut. Saat mereka menunggu di atas pohon, tiba-tiba seekor singa datang dan langsung menyerang pemburu yang berada di sana. Singa itu perlahan-lahan mendekati Naru yang ketakutan. Tanpa sadar, Naru mundur terlalu jauh hingga ia jatuh dari pohon dan pingsan tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Naru terbangun dan melihat ibunya sedang membuatkan obat untuknya.
Ibunya menjelaskan bahwa Naru pingsan saat berburu, jadi Tabe menggendongnya pulang ke rumah. Dan sekarang Tabe sudah kembali ke hutan untuk berburu singa itu lagi. Beberapa saat setelah minum obat dari ibunya, Naru mendengar teriakan semua orang menyambut kedatangan Tabe yang membawa tubuh seekor singa dengan kepala yang terpenggal. Kepala suku dan penduduk desa langsung bersorak bangga karena keberhasilan Tabe. Berkat keberhasilannya itu, ketua suku langsung mengangkat Tabe sebagai ketua perang. Naru yang masih ragu kemudian memutuskan pergi berburu serta mencari predator yang sesungguhnya. Ditemani Sari, Naru pun menjelajahi hutan sambil menyelidiki beberapa bukti tentang predator tersebut. Mulai dari jejak kakinya yang panjang dan besar sehingga bekas cakaran yang ada di pohon, lalu beralih ke predator yang sebenarnya. Predator itu mampu membuat dirinya tak terlihat sehingga dengan mudah ia bisa membunuh mangsanya. Kepala serigala itu kemudian dipanaskan dan disimpan sebagai souvenir. Ketika Naru melanjutkan perjalanannya, ia menemukan sekelompok mayat bison yang sudah mati dan dikuliti. Hal itu semakin meyakinkan Naru bahwa ada predator yang melakukan semua ini. Setelah Naru meninggalkan tempat itu, si predator menemukan jejak yang ditinggalkan Naru di dekat mayat bison. Predator itu pun penasaran dengan sosok Naru dan memutuskan untuk mengikutinya. Saat melanjutkan perjalanan, Naru tiba-tiba terjatuh di kawasan lumpur penghisap. Dengan kapaknya, ia mencoba meraih semak-semak agar bisa keluar dari lumpur itu. Namun beberapa kali ia gagal mencobanya, tetapi Naru tidak menyerah begitu saja. Ia memanfaatkan lemparan yang terakhir dengan baik dan berhasil selamat dari lumpur penghisap. Karena tubuhnya penuh dengan lumpur, Naru pun memutuskan untuk membersihkan diri di sebuah sungai. Setelah membersihkan diri, Naru melihat seekor beruang yang sedang makan di tepi sungai. Secara perlahan, Naru menyiapkan anak panahnya dan bersiap memanah beruang tersebut. Mayat beruang itu akan menjadi bukti dan akan ditunjukkan kepada Tabe dan ibunya sebagai pertanda bahwa Naru sudah layak menjadi seorang pemburu. Namun saat Naru akan melepaskan panahnya, tali busur panahnya tiba-tiba rusak sehingga beruang itu menyadari keberadaan Naru. Saat itu, Sari mencoba mengalihkan perhatian beruang agar Naru bisa menyelamatkan diri. Namun karena kurangnya pengalaman berburu, upaya mereka berdua malah berakhir sebagai mangsa. Naru yang pasrah memutuskan untuk masuk ke dalam perangkap ikan agar beruang tidak bisa menggigitnya. Dalam keadaan ketakutan, Naru melihat beruang sedang bertarung dengan predator yang tidak terlihat. Ia baru bisa melihat tubuh predator ketika beruang sudah terbunuh dan darahnya menutupi tubuh si predator. Naru yang menyaksikan kejadian itu lantas melarikan diri menyusuri sungai dengan mengikuti arusnya. Selama perjalanan, Naru memikirkan bagaimana cara untuk membunuh si predator itu. Saat di tengah perjalanan, ia bertemu dengan beberapa pemburu dari suku Comanche yang dikirim untuk mencarinya. Naru kemudian menjelaskan kepada mereka tentang predator tersebut, namun para pemburu itu lagi-lagi tidak mempercayainya.
Karena Naru terus memaksa untuk pergi sehingga para pemburu terpaksa menggunakan kekerasan untuk membawanya pulang. Ternyata semua itu disaksikan langsung oleh si predator. Sebelum pulang, para pemburu yang kelelahan memutuskan untuk istirahat sebentar sambil menunggu salah satu dari mereka yang perlu buang air besar. Saat itu mereka mendengar suara dari semak-semak. Naru yang masih ketakutan memperingatkan mereka bahwa itu mungkin adalah si predator. Namun saat mereka memburu dan melepaskan panah ke arah semak yang mereka temukan, ternyata hanyalah seekor kelinci. Kelinci itu membuat mereka tertawa dan salah satu dari mereka mengambil kelinci tersebut dan menunjukkannya kepada Naru. Namun tak lama kemudian, 3 laser merah tiba-tiba muncul di tubuh pemburu tersebut dan laser itu adalah tanda datangnya serangan dari si predator berupa 3 anak panah yang langsung menancap di tubuh si pemburu tersebut. Karena mereka semua tidak bisa melihat tubuh si predator, para pemburu yang lain pun merasa sangat kebingungan. Saat itu mereka sempat berhasil melepaskan panah ke tubuh si predator. Sehingga separuh tubuhnya akhirnya bisa terlihat. Sosok predator yang sudah membunuh banyak hewan terlihat seperti alien yang sangat mengerikan. Tubuhnya penuh dengan senjata yang digunakan untuk membunuh mangsanya. Saat para pemburu sedang bertarung melawan predator, Naru kemudian memutuskan untuk melarikan diri. Ia melewati perbatasan wilayah suku Comanche dan terkena jebakan yang sudah dipasang oleh penduduk suku lain yang merupakan pendatang asal Prancis. Mereka kemudian menemukan Naru dan membawanya ke tempat mereka. Saat malam tiba, Naru terbangun dalam keadaan yang sudah terkurung. Ia melihat mantel yang digunakan oleh pemimpin suku dan menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mengikuti para bison. Artinya, selain si predator, penduduk suku itu ternyata adalah orang-orang jahat. Setelah itu, salah satu dari mereka mencoba berbicara dengan Naru dan menanyakan apakah ia mengetahui sesuatu tentang si predator. Awalnya, Naru enggan menjawab pertanyaan mereka. Namun, ketika ia melihat Sari dan Tabe juga menjadi tawanan mereka, Naru pun akhirnya menjawab pertanyaan itu. Tubuh Tabe kemudian disayat dan Naru sadar bahwa mereka berdua menjadi umpan untuk memancing kedatangan si predator. Setelah beberapa saat menunggu, predator itu pun akhirnya datang dan langsung membunuh beberapa pemburu. Tabe yang saat itu ketakutan, ia berpikir bahwa mereka berdua adalah target si predator. Namun Naru mengatakan bahwa si predator itu tidak tertarik pada umpan. Itu artinya si predator hanya akan membunuh orang-orang yang dianggapnya sebagai ancaman. Inilah sebabnya mengapa saat di sungai si predator tidak membunuh Naru melainkan membunuh si beruang. Sementara itu si predator terlihat berhasil ditangkap berkat jebakan yang dibuat oleh para pemburu. Namun berkat senjata canggihnya, predator itu pun berhasil melepaskan diri dan membunuh semua pemburu yang menangkapnya. Saat mereka sedang bertarung, Naru dan Tabe berhasil membebaskan diri dari ikatan mereka. Tabe kemudian bergegas mengambil kuda, sementara Naru bertugas menyelamatkan Sari. Berkat latihan yang telah dilakukannya, Naru menjadi jauh lebih kuat dan berhasil mengalahkan beberapa pemburu yang sudah menahan Sari. Setelah berhasil membebaskan Sari, seorang penduduk suku tiba-tiba datang dan meminta pertolongan dari Naru untuk mengobati kakinya. Sebagai imbalannya, penduduk tersebut akan memberikan pistol kepada Naru dan mengajarkannya cara menggunakannya. Ketika Naru sedang mengobati penduduk tersebut,
si predator tiba-tiba mendekati tempat tersebut sehingga Naru terpaksa bersembunyi dan meninggalkan penduduk tersebut. Orang itu kemudian menyelamatkan diri dengan cara berpura-pura mati dan itu ternyata berhasil membuat si predator tidak dapat mendeteksinya. Sayangnya, ia langsung ketahuan dan dibunuh karena ia berteriak saat si predator itu menginjak kakinya. Tak lama kemudian, Sari datang sambil menggonggong sehingga si predator langsung menargetkannya. Beruntung Tabe tiba tepat pada waktunya dan berhasil menggagalkan serangan si predator itu. Pertarungan antara Tabe dan predator pun akhirnya terjadi. Setelah Tabe berhasil melukai si predator beberapa kali, tiba-tiba si predator menghilang, membuat Tabe dan Naru menjadi kebingungan. Karena mereka berpikir sudah tidak bisa melarikan diri, jadi Tabe meminta Naru untuk pergi meninggalkannya dan benar saja, cakar si predator tiba-tiba menancap di tubuh Tabe dan muncullah sosok si predator itu di belakangnya. Tabe yang masih hidup berusaha menahan predator itu dan memberikan waktu pada adiknya untuk menyelamatkan diri. Kematian Tabe tentu saja membuat Naru sangat sedih dan juga terpukul. Terlebih semua ini terjadi karena egonya yang ingin menjadi seorang pemburu. Namun semua perjuangan Tabe akan ia manfaatkan sebaik mungkin agar ia bisa membunuh si predator. Pada malam harinya, ia dengan sengaja memancing kedatangan si predator agar ia bisa mengambil bagian dari tubuh predator tersebut. Salah satu bagian dari kepala predator kemudian ia gunakan untuk memancing predator itu supaya mendekati lumpur penghisap agar nantinya dia terjebak di sana. Berkat kerjasama dengan Sari, mereka akhirnya berhasil menenggelamkan predator itu dan membunuhnya dengan pantulan senjatanya sendiri. Berkat keberhasilan itu, Naru kemudian mendapatkan apresiasi dari penduduk suku Comanche dan dijadikan kapten perang yang baru, menggantikan kakaknya yang telah meninggal dan film pun akhirnya selesai. Dari film ini, kita belajar bahwa meskipun ada keraguan dari orang lain, jika kita memiliki keyakinan dan terus berusaha, impian kita pasti akan terwujud. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.